Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Pulalan pada hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan, kami membutuhkan urapan Roh Kudus pada waktu kami membaca dan menyampaikan firman-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-25 yang berkata begini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 25 adalah Tuhan Yesus hendak menegaskan pengorbanan dan pemberian dirinya demi untuk penebusan dosa manusia dan keselamatan manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa hidup dan kematiannya merupakan korban penebusan dosa dan penyelamatan bagi manusia yang berdosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, peristiwa hidup Yesus sejatinya meneguhkan iman, seraya juga memampukan kita untuk berani berkorban demi kebenaran dan demi keselamatan yang kekal itu. Pengorbanan dan pemberian diri dapat diwujudkan dalam sikap peduli, rela menolong dan mendahulukan keinginan bersama dan keselamatan sesama manusia. Berani menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam situasi apapun. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, inilah sebagian dari bentuk perwujudan iman dalam hidup keseharian kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, suara kenabian dalam pemberitaan kebenaran, keadilan, dan kebaikan tidak selalu mudah diterima oleh sebagian orang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, apapun resiko dan konsekuensinya, iman akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mesti menyata dalam sikap hidup dan tindakan-tindakan kita setiap hari pada waktu kita bertemu dengan setiap orang di dunia ini. Sebagai contoh, Santo Laurentius, seorang diakon yang mati karena beriman kepada Kristus. Dia telah menunjukkan imannya kepada Kristus dengan setianya luar biasa, sehingga Santo Laurentius berani menghayati dan memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa, sebagai sumber keselamatan bagi manusia. Nah, saudara-saudara, apa konsekuensinya? Konsekuensi pun dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dia mati karena dia mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, apakah kita berani teguh beriman kepada Kristus karena nyawa kita adalah milik Kristus? Kita tidak perlu takut dengan nyawa kita, karena nyawa kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana iman yang kita yakini dapat diwartakan dalam setiap hari kepada setiap orang yang kita jumpai? Mari kita mengatakan kepada Kristus bahwa saya siap mempertaruhkan nyawa saya hanya untuk memberitakan kasih Kristus kepada dunia, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi
barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Marilah kita serahkan nyawa kita kepada Kristus, karena Kristus sudah menebus nyawa kita sampai kita hidup kekal dalam Kristus di surga yang kekal. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena nyawa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu diserahkan pada waktu Kristus mati di kayu salib, bangkit dan pulang ke surga. Kami juga rela menyerahkan nyawa kami hanya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ampun dosa kami, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sampai kita ketemu di kesempatan yang lain.